Halo teman-teman, salam sepak bola. Timnas Indonesia kembali dikritik soal naturalisasi oleh DPR RI. Berikutnya, 27 pemain telah dipilih dan dipanggil oleh Coach Sintayong dalam sesi Garuda Calling. Dan harusnya Coach Sintayong harus berani menurunkan skuad-skuad terbaiknya ketika melawan Jepang nanti. Dan tidak boleh lagi mengotak-atik atau mencoba-coba pemain ketika melawan Jepang nantinya. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Dan masih bersama saya, Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola, teman-teman. Ya, kita ngobrolin bola tipis-tipis. Dan dalam video kali ini, saya akan sedikit membahas tentang Timnas Indonesia. Ya, akan kita kembali membahas tentang Timnas Indonesia karena banyak berita-berita terbaru dari Timnas Indonesia. Namun tidak semuanya akan kita bahas di sini. Yang akan kita bahas adalah 27 pemain yang telah dipanggil oleh Coach Sintayong, dan ada berita terbaru bahwa Timnas Indonesia kembali dikritik soal naturalisasinya oleh DPR RI. Lebih tepatnya PSSI yang kembali dikritik soal proyek naturalisasinya oleh DPR RI, teman-teman. Namun sebelum kita membahas lebih jauh tentang berita-berita tersebut, saya ingin sedikit membahas dan menganalisis serta memprediksi 27 pemain yang telah dipanggil oleh Coach Sintayong dalam sesi Garuda Calling kemarin. Gitu, teman-teman. Nah, kita mulai dari penjaga gawang atau kiper, teman-teman. Di sini Hernando Ari tidak dipanggil oleh Coach Sintayong karena kabarnya Hernando Ari itu cedera. Nah, yang dipanggil ada 3 kiper, Martin Paes, Nadeo Argawinata, serta Emre Yandi. Yang pastinya pilihan utamanya jatuh pada Martin Paes, teman-teman. Berikutnya, kita lanjut ke lini belakang, lini pertahanan Timnas Indonesia. Ada Jay Ijes, Mes Hilgers, Justin Hampner, Jordi Ahmad, Ferrari yang kembali dipanggil, Rizky Ridho, Calvin Verdong, Pratama Arhan, Sain Patinama, Sandy Walsh, ada Sayuri bersaudara, Yakub Sayuri, dan Yance Sayuri. Nah, itulah lini belakang, pemain-pemain yang akan mengisi lini belakang kita yang dipilih oleh Coach Sintayong. Nah, jika Coach Sintayong menggunakan formasi 3-4-3, maka 3 center di belakang pastinya jatuh kepada Jay Ijes, Mes Hilgers, dan harusnya Rizky Ridho ketimbang memilih Jordi Ahmad, teman-teman. Namun karena kabarnya Mes Hilgers di sini dikabarkan cedera, ya, dan belum ada kepastian apakah dia bisa bermain atau tidak ketika melawan Jepang nanti. Nah, karena Mes Hilgers dikabarkan belum ada kepastian, maka pilihannya jatuh kepada Jordi Ahmad, teman-teman. Namun di sini saya sedikit meragukan kemampuan dari Jordi Ahmad untuk menjaga lini belakang kita, teman-teman. Karena ketika beberapa kali diturunkan, Jordi Ahmad cenderung melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang tidak diperlukan, begitu. Jadi agak sedikit meragukan saya, gitu. Walaupun di sini ada Jay Ijes dan Rizky Ridho yang mampu membackingi Jordi Ahmad, begitu, teman-teman. Tapi ya, tetap saya masih meragukan kemampuan Jordi Ahmad. Saya berharap bahwa Mes Hilgers bisa ada kepastian untuk bermain ketika melawan Jepang nantinya, dan Mes Hilgers bisa cepat pulih dari cedera, gitu. Nah, di sisi kiri dan sisi kanan, karena kita jika menggunakan formasi 3-4-3 dengan opsi bertahan menjadi 5 back di belakang, maka jika terjadi 5 back yang harusnya dipilih menurut prediksi saya, yang harusnya dipilih oleh Coach Sintayong ada Yakub Sayuri di sisi kanan dan Calvin Verdong di sisi kiri. Begitu, teman-teman. Jika formasi menjadi 5 di belakang, begitu. Nah, kita lanjut ke lini tengah, teman-teman. Di lini tengah
ada 4 pemain, ada Tom Haye, Nathan Choaon, dan Ivar Jenner dan Ricky Kambuaya, teman-teman. Nah, sudah tentu yang harusnya menjadi pilihan utama oleh Coach Sintayong ada Ivar Jenner dan Tom Haye, gitu teman-teman. Namun jika Coach Sintayong lebih memilih untuk bermain bertahan ketika melawan Jepang nantinya, teman-teman, harusnya dia mendahulukan untuk memainkan Nathan Choaon bersama Ivar Jenner di lini tengah ketimbang memilih Tom Haye untuk bermain duluan gitu. Karena Tom Haye bisa dimainkan di babak kedua untuk mempertajam lini serang kita di babak kedua gitu, teman-teman. Karena kita pastinya mengandalkan counter attack melalui wing kiri dan wing kanan kita. Begitu. Oke, di lini depan jadi sudah ada 7 pemain ya. Di belakang 5, di tengah 2, jadi ada 7. Sekarang kurang 3 pemain lagi. Nah, 3 pemain ada di lini depan, ada Ragnar Oratmangun, ada Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Egy Maulana, Eliano Renders, Rafael Struijk, Ramadan Sananta, dan Hoki Caraka. Malik Rezaldi tidak dipanggil, teman-teman, karena dikabarkan Malik Rezaldi cedera, begitu. Nah, di lini depan harusnya yang menjadi pilihan utama adalah Ragnar Oratmangun di sisi kiri karena nantinya akan dibantu oleh Calvin Verdong yang memiliki kecepatan juga. Terus di kanan pilihannya harusnya ke Eliano Renders, dan di ujung tombak kita tentunya kembali lagi ya, yang menjadi pilihan adalah pastinya Rafael Struijk, teman-teman. Begitu. Nah, di sisi kanan kita diisi oleh Eliano Renders. Menurut saya ada opsi lain di sana. Ada opsi Jakub Sayuri yang memiliki kecepatan. Karena melihat Eliano Renders masih belum bisa beradaptasi. Terbukti ketika melawan Bahrain Bahrain kemarin, dia masih sulit beradaptasi, teman-teman. Ya, jika opsi tersebut terbukti, maka harusnya Jakub Sayuri yang dimainkan di sisi kanan. Nah, di posisi Jakub Sayuri harusnya dimainkan Sen Patinama atau Sandy Walsh di sana, gitu. Boleh saja. Atau ada opsi Yance Sayuri juga bisa bermain di sisi kanan wingback timnas Indonesia gitu. Karena Yance Sayuri juga memiliki kecepatan di sana, begitu. Nah, Eliano Renders bisa menjadi pilihan di babak kedua juga. Tapi jika Coach Sintayong mau memainkan Eliano Renders di babak pertama juga tidak apa-apa, teman-teman. Hanya tentunya Eliano Renders masih butuh adaptasi yang lebih di timnas Indonesia untuk bisa mampu beradaptasi. Memang secara pengamatan saya Eliano Renders itu tidak buruk-buruk amat gitu. Tidak buruk gitu. Tapi memang masih butuh adaptasi lebih. Nah, itu prediksi saya, analisa saya, pengamatan saya tentang 11 pemain line up yang akan diturunkan oleh Coach Sintayong ketika melawan Jepang nantinya, teman-teman. Begitu. Dan menurut pandangan saya harusnya Coach Sintayong harus berani menurunkan skuad-skuad terbaiknya, tidak lagi mencoba-coba pemain, mengotak-atik pemain, atau merotasi pemain yang tidak pada posisinya, teman-teman. Karena kita di sini melawan Jepang, yang harusnya di sisi lain kita juga harus punya rasa optimis yang tinggi, tapi memang tetap harus realistis, ya. Begitu, target kita ya harusnya tidak muluk-muluk amat. Draw juga sudah cukup, atau menang itu mungkin saja bisa jadi bonus, begitu teman-teman. Namun di sini taktik atau strategi yang harus digunakan oleh Coach Sintayong ya pastinya ketika melawan Jepang, karena dari segi kualitas pun kita jauh berbeda dengan Jepang, ya pastinya Coach Sintayong akan memainkan strategi defense dan mengandalkan counter attack. Nah, counter attack inilah makanya kita menggunakan
prediksi saya harusnya menggunakan Yakub Sayuri yang memiliki kecepatan di wing kanan dan Calvin Verdong yang memiliki kecepatan di wing kiri. Bisa membantu Ragnar Orad-Mangun di wing kiri, begitu teman-teman. Dan Eliano Rendos. Nah, opsi di babak kedua, ya opsi di lini tengah bisa jadi juga jatuh kepada Marcelino Ferdinand. Ya, Marcelino Ferdinand juga memiliki kecepatan dan bisa membantu ketika timnas kita membutuhkan counter attack serangan cepat, begitu. Bisa jadi Marcelino Ferdinand menggantikan posisi Nathan Chuaon untuk membantu lini serang kita. Nah, Ivar Jenner harusnya menjadi pakem yang pasti, tidak boleh tergantikan di lini tengah kita, gitu teman-teman. Itu menurut pandangan saya. Oke, itu saja yang kita bahas dari 27 pemain yang telah dipanggil oleh Coach Sintayong dalam Garuda Calling. Berikutnya, kita akan membahas tentang bagaimana timnas Indonesia kembali dikritik oleh DPR RI soal naturalisasi. Begini teman-teman, kembali lagi seperti yang saya katakan di video sebelumnya, bahwa inilah akibatnya jika PSSI menjadikan naturalisasi sebagai program kerja. Nah, menurut pandangan saya, naturalisasi ini tidak bisa dijadikan program kerja atau proyek. Begitu teman-teman. Saya tidak anti naturalisasi, saya tentu mendukung naturalisasi, tapi di sini harusnya PSSI tidak menjadikan naturalisasi ini sebagai program kerja, karena masalahnya bukan di sana teman-teman. Masalah sepak bola Indonesia, ya, karena tentunya kalau bicara PSSI kita tidak bicara lagi timnas, begitu. Kita bicara sepak bola Indonesia, cara memajukan sepak bola Indonesia. Nah, jika kita berbicara soal sepak bola Indonesia, problemnya, pokok utamanya adalah pembinaan usia dini kita, masalah perwasitan kita, masalah orang dalam, begitu, masalah match fixing dalam sepak bola kita, itu masalah-masalahnya, ya. Belum lagi masalah sepak bola kita yang masih amburadul, tentunya di tingkat dasar, begitu. Jadi kurangnya kompetisi, sekolah bola yang masih kurang, yang masih belum proper, begitu kan. Nah, itu masalah-masalah kita yang harus diselesaikan oleh PSSI, dan itu harusnya masuk dalam program kerja PSSI dan tidak menjadikan naturalisasi sebagai program kerja PSSI. Karena jika menjadikan naturalisasi ini sebagai proyek atau program kerja PSSI, dan ketika PSSI melakukan naturalisasi maka dikatakan sukses, nah itu akan menjadi polemik yang berkepanjangan, begitu teman-teman. Harusnya teman-teman tahu kan, naturalisasi adalah proses yang natural, teman-teman, natural. Nah, ketika pemain itu mau untuk bermain Indonesia, mau bermain bersama Indonesia, atau mau menjadi warga negara Indonesia, mau bermain membela timnas Indonesia, ya harusnya terjadi secara natural, begitu. Walaupun memang harus dibantu oleh PSSI, tapi tidak menjadikan naturalisasi ini sebagai program kerja, begitu. Bukan merupakan program kerja, karena jika pemainnya tidak mau bermain atau menjadi warga negara Indonesia, apakah PSSI mau dikatakan gagal? Kan tentu tidak, teman-teman. Tentu tidak. Karena keputusannya tetap pada individu-individu pemain, begitu. Jadi di sini saya hanya mau bilang bahwa saya tidak anti naturalisasi, tapi naturalisasi tidak bisa dijadikan sebagai program kerja oleh PSSI, gitu. Dan tidak dijadikan sebagai satu poin plus atau suatu nilai kesuksesan dari PSSI, begitu. Karena masalahnya bukan di situ. Masalah kita ada di proses pembinaan, kompetisi,
match fixing, orang dalam, dan kecurangan-kecurangan yang terjadi di sepak bola Indonesia. Oke? Itu saja dari saya dalam video kali ini. Dan akhir kata, salam sepak bola Indonesia. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Siap.